92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Sobat Maestro, selamat pagi, selamat datang di program Maestro Sweet Live Pagi dari studio podcast Radio Maestro. Saya Meruli bersama dengan teman-teman yang lain akan menginformasikan di satu sesi ke depan. Ini satu perbincangan yang luar biasa. Kalau dari kemarin sudah mengikuti satu informasi ya di media sosial kita, ada yang unik loh. Kita akan nanti mau belajar tentang untuk putra-putri Anda nih ya, terutama yang memang masih melakukan pembelajaran secara online ya, walaupun mungkin sudah ada tatap muka kan, tapi seminggu mungkin hanya berapa kali aja. Ini ada cara ninja katanya ya untuk putra-putri kita supaya lebih cepat katanya untuk belajar. Dan di studio podcast sudah hadir selaku General Manager dari PT Surala Sulu Karsa. Ini ada Ibu Yuhan. Selamat pagi Bu Yuhan. Pagi Bu Mary. Aduh, terima kasih loh ya, ini sudah hadir di studio podcast kita. Kita akan membahas ini tentang pendidikan ya, khususnya satu aspek yang memang menjadi konsentrasi setelah pandemi global ini kan itu berubah sekali ya semuanya. Betul ya sekali. Jadi ini satu tantangan juga di dunia pendidikan yang memang sangat esensial untuk didiskusikan. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan bersama dengan Ibu Yuhan ya. Ibu Yuhan, ini memasuki tahun kedua ya sebenarnya pandemi global, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga memang belum mengizinkan untuk full gitu ya, dari Senin sampai Jumat, mungkin dengan tambah ekstrakurikuler kegiatan-kegiatan lain masih dalam keterbatasan pembatasan. Kalau Ibu Yuhan sendiri mungkin sebagai salah satu perwakilan lah ya dari aspek pendidikan ini gitu ya, menanggapi dari awal mulai beradaptasi sampai sekarang, perkembangannya seperti apa sih untuk pendidikan secara online ini? Baik, terima kasih Bu Mary. Sebenarnya kalau untuk Surala sendiri, kami tidak terlalu merasakan banyak perubahan. Karena sebenarnya dari tahun 2010 kita memang bergeraknya online. 2010? Betul. Wow. 2010 itu perusahaan kita ya yang ada di Jepang ya. Untuk di Indonesia sendiri kita itu baru start di 2015 gitu. Dan dari dulu memang kita mengantar materi kita itu secara online. Nah, walaupun ada beberapa adjustment pasti ya, karena sebelumnya itu kita di sekolah-sekolah begitu ya. Jadi kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, lalu memasukkan program ini itu di dalam kurikulum. Jadi mereka selain belajar matematika yang ada di sekolah, belajar juga tambahan Surala seperti itu Bu Mary, begitu. Oke, jadi sebenarnya dari 2010 itu sudah mulai duluan begitu ya. Tapi kalau mungkin boleh di-sharingin dari awal Surala ada sudah memakai sistem pembelajaran secara online. Sebenarnya tantangan pembelajaran online itu apa sih biasanya Bu Yuhan? Nah, ini semua yang online nih ya pasti tahu kendala ini, internet. Oh, itu duluan, koneksi ya sebenarnya. Koneksi ya. Aku rasa semua pasti merasakan itu ya, apalagi pada saat kita pandemi, internet, kestabilan internet itu pasti ya dibutuhkan. Kita mau Zoom, mau pakai media apapun, ini aplikasi cuma murid apapun. Doang sebenarnya. Betul, ya, untuk pendidiknya juga. Kita juga sama kan, betul, pendidik betul. sampai kalau misalnya dengar beritanya ada yang sampai nyari wifi kemana-mana gitu ya. Jadi memang untuk kita itu jaringan yang masih bermasalah begitu ya. Lalu yang kedua itu pemahaman secara orang tua, lalu anak-anak, guru-guru masih banyak yang minim sekali kan untuk penggunaan teknologinya begitu ya. Jadi itu juga masih perlu dilatih. Jadi waktu pertama kita menghadapi pandemi, yang pertama kita harus edukasi adalah para guru. Bagaimana cara kita melaksanakan pembelajarannya secara online, kita monitoring karena di Surala sendiri kan kita sudah ada sistemnya. Betul. Tapi how to use-nya nih, bagaimana cara menggunakannya, memaksimalkannya. Nah ini yang kita harus edukasi semua guru-guru maupun semua yang memang bergerak di dalam edukasi pastinya. Nah, ini tadi kendalanya sudah dengan koneksi juga gitu, dan ini bukan terjadi hanya pada muridnya saja, pada tenaga pendidiknya juga begitu kan. Ini memang merupakan satu tantangan, makanya hal yang esensial sebenarnya untuk didiskusikan tentang aspek pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini. Ditambah lagi ini mungkin Ibu Yuhan, banyak anak-anak yang memang tadinya sudah mulai bisa beradaptasi dengan belajar online, tapi ada beberapa mata pelajaran yang memang mereka agak kesulitan ketika itu. Betul. Memang harus diterima secara online begitu ya, yang menggunakan rumus-rumus itu pastinya ya, kita aja ngebayanginnya gimana caranya gitu kan belajar, tapi biasanya kan kalau langsung ada gurunya berhadapan mungkin di whiteboard atau di papan tulis itu selalu lebih enak seperti itu kan. Tapi ini mungkin menjadi satu kendala untuk beberapa mata pelajaran, dan salah satunya adalah matematika. Betul. Ya. Jadi untuk Anda para orang tua yang mungkin sudah
ganti profesi juga, nambah profesi gitu ya, sampingan jadi pendamping guru juga kan jadinya di rumah. Ini untuk mengajar matematika untuk putra-putri Anda dalam pembelajaran online ini pasti agak sulit ya sebenarnya ya, dan ini menuntut Anda untuk para orang tua juga jadi belajar matematika. Nah, solusinya adalah untuk belajar matematika secara online dan menyenangkan. Ini pagi hari ini akan dibahas oleh Ibu Yuhan selaku General Manager dari PT Surala. Nah, ini tentang belajar matematika yang bisa menyenangkan tapi mampu mengembangkan kemampuan juga. Ini dibawa dan diperkenalkan oleh Surala. Pengen kenalan dulu sama PT Surala Sulu Karsanya dulu, Bu Yuhan. Ini satu wadah apa sih sebenarnya yang ada di Indonesia? Wadah apa ya? Nah, kenapa ada kaitannya dengan matematika? Kenapa matematika gitu ya? Suralanya sendiri dulu ya. Surala sendiri yang Surala Sulukarsa yang ada di Indonesia, kita partner company dari Suralanet yang ada di Jepang. Ya, jadi pembelajaran ini dibuatnya oleh perusahaan yang ada di Jepang namanya Suralanet. Ya. Jadi perusahaan ini adalah pionir. Jadi kalau di Jepang sendiri memang dari tahun 2010 itu mereka sudah memikirkan bahwa kita harus bergerak ke arah teknologi ya. Kalau Jepang kan kita tahu ya teknologinya selalu terkemuka gitu ya. Nah, lalu salah satu lagi adalah mereka pikir bahwa pembelajaran itu nggak bisa lagi model konvensional yang di kelas, bahwa satu orang atau satu anak disamaratakan dengan seisi kelasnya begitu. Jadi di sini mereka perlu ada satu media yang bisa membuat anak itu belajar secara individu. Artinya apa? Mereka bisa diawasi atau perkembangannya itu bisa dilihat secara individu. Ya, kalau misalnya di kelas, mungkin sekolah kita dulu ya Bu Mary ya, satu kelas 30 anak. Iya betul. Ya. Iya, lalu guru-guru kan udah pasti langsung pikirinnya gimana cara ngontrol 30 anak ya. Nah, sebenarnya ini keuntungan dari pembelajaran online. Karena apa? Berarti materinya bisa dibuat customize anak per anak. Katakan kita satu kelas ya Bu Mary ya. Lalu saya kecepatan belajarnya itu rendah, Bu Mary cepat. Kalau di kelas kan nggak bisa Bu Mary, harus tunggu-tungguan, betul tidak? Betul, disamakan nanti pace-nya gitu ya. Kan guru nggak mungkin dong 30 anak satu-satu gitu ya. Kayak pusing juga gitu ya. Nah, disinilah bisa e-learning itu membuat pembelajarannya itu sesuai dengan kecepatan belajar anak-anak. Begitu. Nah, bergerak dari sana harus e-learning gitu ya, harus memperhatikan individual learning, lalu dibuatlah Surala. Nah, di Indonesia sendiri kita dipercaya oleh pemerintahan Jepang, kalau misalnya tahu lembaganya JICA ya. Kita gandeng Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ya. Bandung ya. Lalu di sana kita teliti dulu, localize lah ya. Jadi kan nggak mungkin semua konten atau dari luar negeri kita bawa langsung semua, kan nggak mungkin ya. Jadi harus localize dulu. Localize-nya gimana? Berarti sama dosen-dosen nih, sama guru-guru yang ada di UPI. Untuk dilihat apakah sesuai atau tidak dengan materi atau kurikulum Indonesia begitu. Nah, makanya kita pilih UPI karena di dalamnya ada sekolah UPI kan ya Bu ya, Bu Mary ya. Jadi kita bisa laksanakan dulu programnya, kita perkenalkan dulu kepada anak-anak yang di lab school UPI begitu. Nah, jadi Surala nggak langsung jualan nih, karena kan kita perlu tahu ya apakah ini berhasil atau tidak, diperlukan oleh anak-anak Indonesia atau tidak begitu ya. Jadi dari tahun 2015 sampai 2017 kita lakukan proyek ini di UPI bersama dengan didanai oleh JICA pemerintahan Jepang seperti itu. Baru setelah itu kita lihat progresnya tuh luar biasa gitu ya. Anak-anak itu sebenarnya yang diperlukan latihan ya. Kalau materi diberikan tapi nggak ada latihan, kan sama aja kita main bola nggak ada latihan ya Bu ya. Gimana cara nendang begitu, nggak praktek gitu. Nah, di sini kita udah provide dari learningnya gitu ya, dari materinya sudah ada. Makanya tahu tadi Bu Mary bilang bahwa belajarnya menyenangkan nih gitu ya. Karena ada karakternya di sana Bu Mary gitu. Jadi itu audio visual begitu ya. Jadi itu yang kita pikirkan dan ya adalah di sini ya Surala untuk anak-anak Indonesia begitu.
Nah, jadi dari April 2015 ya waktu itu tepatnya, dan itu nggak langsung ayo semuanya pakai gitu, tapi memang dipraktekkan dulu, dan ini cukup lumayan ya Bu Yohan sebenarnya sampai dengan 2 tahun proyek e-learning ini yang namanya Surala Ninja. Nah, saya juga penasaran nih kenapa sih tadi katanya kalau ninja kan kita tanya sat gitu kan. Nah, kalau itu dipraktekkan ke matematika kan pasti sangat membantu anak-anak ya, terutama dalam mendukung pembelajaran online mereka saat ini. Jadi waktu itu dimulai akhirnya dicoba ke sekolah-sekolah itu dari tahun berapa berarti Bu? 2015 kita coba ke Lab School UPI ya, begitu ya. Tapi 2015 kita mengaji dulu ya, kenapa anak-anak perlunya tuh apa sih, konten apa sih. Kalau misalnya di Jepang sendiri kan sebenarnya materinya udah banyak, ada sains, ada bahasa Jepang pastinya, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Lalu 2015 kita research dulu anak-anak Indonesia tuh butuhnya apa sih yang paling urgent gitu. Nah, kalau misalnya tahu, ayo saya mau tanya juga nih, kita suka matematika nggak dulu? Aduh gitu ya, tapi sebenarnya yang paling unik adalah katanya kalau mata pelajaran matematika itu adalah mata pelajaran yang selalu ada jawabannya katanya ya. Kalau misalkan yang lain itu kan ada yang aduh udah mentok atau gimana biasanya jadi nggak tahu, tapi kalau matematika tuh diulik terus selalu ada jawabannya katanya seperti itu, tapi kan akhirnya bikin pusing tuh. Jadi mungkin banyak sebenarnya, ayo Sobat Maestro, jadi sebenarnya mungkin banyak yang agak-agak menghindari juga gitu ya, kalau misalkan emang dalam sehari bisa matematikanya ya kalau bisa jangan lama-lama lah, mungkin seperti itu gitu kan ya. Apalagi kalau yang udah rumus-rumus, kalau ngitung uang beda kayaknya ya, tapi kalau udah rumus-rumus kan bingung Bu Yohana. Ini gimana waktu itu Bahkan sampai e-learning di itu? Indonesia lucu ya, ada lagu kram otak ya gara-gara Karena matematika. matematika banyak yang ketakutan gitu, tapi banyak sih cerita-cerita yang seperti itu ya. Ada yang anak-anaknya rada males-malesan hari itu, kayak bangun-bangun udah nggak semangat karena gitu. ujian matematika, ada kuis matematika seperti itu kan. Jadi ini waktu itu ke sekolah-sekolah pendekatannya seperti apa sih? Karena kan pasti harus kreatif juga Bu Yohan, karena ini kan memang kita punya satu tujuan untuk meningkatkan tadi kualitas, tapi kan ini kayaknya Surala ini memasukkan kreativitas supaya anak-anak juga mulai happy untuk belajar matematika. Nah, pakai cara apa sih dari Jepang yang dibawa? Ya, jadi waktu pertama 2015 itu kunjungan ke sekolah-sekolah ya, yang kita paling notice itu adalah anak-anak finger counting. 7 tambah 8, 7 di kepala, 8 di jari gitu ya. Iya, caranya masih begitu rata-rata. Nah, itu sebenarnya membuat salah satu proses anaknya lambat berhitung juga. Kan dia ini ya, 1, 2, 3 jadi hitung ini ya. Jadi kita mengajarkan anak-anak tidak berhitung jari juga, begitu ya. Lalu, nah betul, konsepnya bagaimana supaya anak-anak suka. Makanya kita bawa audiovisual, jadi seperti storytelling. Nah, ini Surala Ninja itu adalah karakter-karakter pengajarnya adalah ninja, begitu ya. Wow. Jadi ada ninja Hayate mengajarkan penjumlahan. Ini ada banyak di sini ya karakternya tuh. Betul, kan? Yang merah nih ya. Jadi itu mereka sebenarnya punya job desk masing-masing. Betul, mereka itu pengajar, guru-guru. Ini Sendri nih, ini mengajarkan perkalian, begitu ya. Nah, jadi kita bawa 5 ya Bu Yohan. betul. Ya. Nah, kalau itu kucing ya, kucing tidak ngajar. Kucing nggak ngajar, itu nanti buat gimmick aja. Nah, itu kucing Oboro namanya. Dia nemani semua karakter ninja dan sobat-sobat ninja gitu. Jadi ada 4. Betul, ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan Hinata. Dia adalah seorang penemu ya yang suka makan. Jadi ada karakter, ada ceritanya gitu ya. Nah, kita mau bawa ke dunia anak sedekat mungkin yang mereka tahu dan mengerti ya. Jadi seperti tadi bahwa Oboro itu suka makan ikan, itu kan sesuatu hal yang biasa ya. Mereka pun tahu kan gitu ya. Dan itu dekat dengan sehari-hari. Dan mereka seperti masuk ke sekolah ninja, Bu Mary ya. Sekolah ninja dengan karakter-karakter ini yang mengajarkan materi yang mereka pelajari begitu. Jadi kita bawa ke sana. Lalu satu hal lagi yang kita mau lakukan adalah kebiasaan belajar. Tadi mungkin saya belum sebutkan ya. Pandemi ini membuat kita langsung terlihat sih anak-anak punya kebiasaan belajar yang baik atau enggak. Kita kebiasaan ya, kalau nggak diawasi kita nggak belajar. Atau kita kalau nggak diawasi kita nggak lakukan hal lebih yang benar. Lebih longgar ya sebenarnya kalau tidak diawasi. Kalau tidak diawasi ya. Nah, kita mau mengajarkan anak mandiri gitu ya di sini. Jadi sebenarnya di dalam program Surala kita sudah buat sistem yang sangat mudah, anak bisa akses belajar sendiri sebenarnya gitu ya. Dan mereka tinggal buka saja lalu klik gitu ya, poin mana atau unit mana yang harus dipelajari begitu. Nah, di sekolah juga di awal-awal kita ajarkan sistemnya. Jadi anak itu masuk cuci tangan,
mereka diajarkan bagaimana menjaga peralatannya, komputernya, laptopnya begitu ya. Lalu kalau di dalam ruang lab berarti tidak boleh makan dan minum. Lalu mereka mencatat progres pembelajarannya sendiri. Lalu mereka juga tahu begitu kalau misalnya ada nilainya berapa, berarti mereka perlu ada remedial begitu ya. Jadi sistemnya kita buatkan supaya anak-anak itu punya habit yang baik. Nah, jadi bersyukur sekali ketika anak-anak belajar di rumah yang Surala ini, saya tidak katakan 100% ya pastinya ya, karena kan pasti anak-anak ditentukan dari lingkungan keluarganya juga ya. Semua lingkungan pasti menentukan. Tapi anak-anak yang di Surala, mereka bisa dapat kebiasaan belajar yang baik begitu selama pandemi ini. Nyatanya kita bisa lihat progress learningnya tinggi begitu. Nah itu yang kita lakukan supaya anak-anak enjoy, lalu ada apresiasi di dalamnya ya. Either itu di dalam sistem, jadi ada sistem koin nih, gitu ya. Jadi dia dapat medal gitu ya. Jadi medalnya berapa gitu. Lalu ada ranking sementara. Jadi ranking sementara ini berdasarkan dari seluruh pengguna yang ada di di overseas ya. Surala Ninja kan dipakainya di overseas. Kita bukan hanya di Indonesia ya, ada di Sri Lanka, ada di Filipina gitu ya. Ada di Egypt gitu ya. Jadi ini dipakai di negara-negara lain juga untuk yang Surala Ninja begitu. Nah, itu ranking sementaranya dari keseluruhan begitu. Jadi anak-anak bisa tahu bahwa saya tuh dari berapa ya gitu ya. Jadi mereka tahu gitu. Itu harusnya memacu mereka juga. Jadi seperti itu. Lalu kita adakan setiap tahun juga gitu ya. Jadi apresiasi selalu kita berikan supaya anak-anak termotivasi. Kayak kita deh ya, kalau misalnya kerjakan sesuatu tapi nggak ada yang good job or something gitu ya, itu kan pasti kan aku ngapain ya gitu. Anak-anak kayak reward juga penting gitu ya untuk mereka jadi motivasi aja sebenarnya. Betul. Jadi kan seperti bahwa walaupun aku di rumah aku tetap diawasin loh gitu ya. Betul. Tetap aku diliatin loh gitu. Nah, hal-hal inilah yang kita lakukan supaya anak-anak tetap termotivasi untuk belajar begitu. Jadi progresnya itu tetap terpantau begitu. Materinya sudah oke pakai karakter, tapi proses atau learningnya itu juga tetap harus dibuat baik begitu. Jadi secara keseluruhan whole package-nya itu membuat anak-anak nyaman untuk belajar begitu dan menikmati itu. Wow, ini kreatif banget yang pastinya pola interaksi dengan teknologi dan kreatif ini kan pasti memang dibutuhkan ya, apalagi tadi dengan pembelajaran secara online audiovisual itu menjadi hal yang memang anak-anak yang memudahkan lah sebenarnya gitu ya, supaya mereka juga tetap ya semuanya juga jenuh sebenarnya bukan anak-anaknya aja, gurunya juga sudah kehabisan cara sebenarnya kan ya untuk bisa ngasih materinya seperti apa supaya menarik, supaya anak-anaknya juga nggak sambil-sambil seperti itu, seperti memang di kelas saat tatap muka seperti itu ya. Nah untuk Anda para orang tua yang memang sudah mulai penasaran pengen tanya-tanya, waduh ini memang penting banget nih solusi untuk saya juga sudah kehabisan akal mungkin ya untuk sama-sama belajar matematika, Anda bisa menghubungi 0877 3777 4948 ya. Sekali lagi nomor Surala Math Station. Kalau misalkan Anda mau menghubungi teman-teman di sana ya untuk bertanya atau mungkin gimana sih caranya untuk bisa ada pendampingan untuk putra-putri Anda, silakan Sobat Maestro Anda bisa menghubungi 0877 3777 4948. Itu nomor yang sudah bisa Anda hubungi dari sekarang. Tapi kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, dan untuk Anda mungkin yang sekarang masih bergabungnya di mobil begitu ya, nanti bisa melihat juga di YouTube channel kita, karena tadi kita ada slide tentang karakter-karakter yang akan membantu untuk putra-putri Anda juga bisa belajar matematika dengan cara menyenangkan dan juga jadi lebih cepat untuk sistem pembelajarannya. Nah, Ibu Yuhan, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih tentang sistem pembelajaran dari 2010 duluan lah ya. Maksudnya negara Jepang sudah menyadari bahwa kemajuan teknologi ke depan mungkin seperti apa gitu ya. Sudah ada perencanaan-perencanaan sampai akhirnya metode belajar e-learning ini sudah dibuat dan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Nah, ini untuk fokusnya kita masih di matematika ya. Nah, ini tentang kontennya mungkin bisa dikasih tahu untuk anak-anak nanti kurang lebih akan
akan belajarnya seperti apa sih? Karena kan yang belajar matematika range-nya panjang nih. Bahkan sekarang mungkin dari anak-anak ya playgroup walaupun kenal matematika ya, kenal angka dulu. Nah, gitu kan sampai akhirnya ke kakak-kakaknya yang ada di kelas 12. Ini kan panjang range-nya. Saat dibawa ke Indonesia, seperti apa konsep yang diterapkan? Baik, sebenarnya waktu kita datang ya dan kita lihat bahwa matematika betul tadi Bu Mary bilang ya, matematika luas ya. Nah, belum lagi kurikulum kita tuh padat banget sebenarnya gitu ya. Jadi kayak semua pendidik itu kayak kejar-kejaran gitu. Anak belum ngerti tapi materi harus kejar materi nih gitu ya. 1 tahun nih ada materinya ini gitu. Nah, jadi yang sering terjadi adalah konsepnya belum matang ya. Jadi fondasinya itu kalau kita mau bangun rumah nih ya masih goyah gitu. Jadi nah disitulah yang menyebabkan banyak anak matematika nggak mau serem karena memang mereka belum paham dasar dan konsepnya gitu. Nah yang Surala lakukan adalah kita perbaiki dulu konsepnya, kita benarkan dulu pengertian mereka tentang apa sih sebenarnya penjumlahan, pengurangan, perkalian tuh seperti apa. Kalau kita ketemu bilangan besar, digit besar gitu ya, itu seperti apa, bagaimana cara kita lakukan gitu ya, step pertama apa, kedua apa, ketiga apa gitu. Jadi nah terkadang kita fokus pada anak tuh harus berhitung cepat, enggak itu gitu loh. Berhitung cepat itu akan mengikuti kalau dia sudah paham konsepnya. Betul, setuju. Nah, jadi itu yang kami lakukan, rapikan dulu konsepnya gitu. Itu modalnya sebenarnya. Betul, ya, itu untuk modalnya. tadi bisa cepat dalam rumus-rumusan gitu betul. Ya. Jadi kalau misalnya orang tua suka tanya resepnya apa, resepnya harus ngerti konsep ya. Dulu. Lalu harus banyak latihan. Jadi kalau kita justru nggak ngomong bahwa Surala ini berhitung cepat, bukan itu gitu. Ya kita itu mengajarkan konsep. Ya ketika dia sudah paham itu akan mengikuti. Jadi buat kami yang pertama adalah akurasi, ketepatannya dulu. Ya ketika mereka sudah tepat, mereka akan kita berikan time awareness Bu Mary. Ya, jadi di dalam sistem kita juga ada time awareness tuh ya. Nah tapi kita biasanya awalnya coba perhatikan akurasinya dulu, ketepatannya bagaimana begitu ya. Jangan buru-buru. Nah biasa kita selalu dorong, ayo cepet kerjanya yang cepet, ini yang cepet gitu. Iya. Nah padahal bukan itu gitu ya. Pertama mereka harus paham, ya harus tepat dulu, baru kecepatannya ngikutin gitu. Nah itu yang kita lakukan di awal ya. Jadi pertama anak-anak harus paham itu dulu. Banyak orang tua termasuk mungkin kita sendiri gitu ya dapat pengalaman kalau ayo yang cepat ngerjainnya gitu ya, bukan yang benar gitu. Kadang-kadang kan hasilnya yang nggak tahu kayak gimana juga. Kalau cepat mah kan bisa cepat aja ya, asal cepat aja gitu nggak sih Bu? Tapi ada juga Bu Mary yang saya ke satu sekolah. Yang penting kalian tepat gitu, waktunya lama. Juga ada sama, juga ada. Gitu ya? Nah jadi kalau buat saya ini bukan hanya di matematika ya, di semua area kita harus balance gitu. Betul. Ya kan. Jadi kalau misalnya kita udah lihat anaknya udah tepat, berarti poinnya adalah kita harus kasih dia time awareness gitu. Tapi kalau misalnya anaknya itu buru-buru, nah itu kita harus slow, buat dia lebih slow lagi gitu untuk dia perhatikan ketepatannya gitu loh. Jadi tiap anak, tiap sekolah, tiap lingkungan itu pasti punya isunya masing-masing. Jadi kita nggak bisa gitu generalisir semua dengan program yang sama gitu ya. Berarti harus pakai Suralanya tuh harus begini plak nggak bisa begitu, karena kita selalu pikirkan bagaimana caranya atau daerah ini atau sekolah ini keperluannya apa dan kita harus customize sesuai dengan mereka apa yang mereka perlukan begitu. Nah, jadi memang semuanya seperti tadi, satu keuntungan yang mungkin berbeda saat kita belajar di kelas adalah ini setiap anak tadi untuk treatmentnya jadi berbeda begitu ya Bu Yohania, karena memang setiap anak akhirnya akan diperdalam lagi oleh pembimbingnya untuk tahu kebutuhannya seperti apa, seperti itu. Nah ini kendala-kendala tadi kita sudah Bu Yohan juga udah nanya gitu, kalau dulu suka nggak sih belajar matematika gitu ya, happy nggak sih belajar matematika? Pasti diantara kita yang pusing sih sebenarnya, tapi ya mungkin kecil lah ya orang yang suka ngulik banget gitu kan, karena memang ke challenge aja gitu ya untuk bisa menemukan, untuk bisa menurunkan rumus-rumusnya. Tapi sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi anak-anak saat belajar matematika, masalah klasiknya gitu ya Bu Yohan ya, selain tadi kurang pemahaman konsep, biasanya ada faktor-faktor lain nggak sih yang akhirnya ya anak-anak bete duluan gitu ya kalau udah denger matematika, atau enggak kalau udah mau belajar matematika ada PR matematika harus
drama-drama dulu gitu ya sama orang tua. Biasanya kenapa sih kalau Ibu Yohan melihat secara general? Biasanya tadi saya sudah sampaikan singgung sedikit ya, lingkungan menentukan. Kalau orang tuanya bilang, aduh mama mah gak suka matematika gitu ya. Ayahnya juga, aduh dulu tuh papa ya kalau udah matematika tuh ya nilainya pasti kebakaran gitu ya. Itu kan anak-anak juga kedoktrin. Kalau susah memang susah, orang tua aku aja gak bisa. Belum lagi kalau misalnya gurunya misalnya ya. Ini terlepas dari semua ya. Saya rasa semua itu jadinya terlibat begitu ya sama hal ini gitu ya, menyebabkan anak tuh jadi kayak traumatis gitu. Kalau kita dapat yang gurunya memang enggak, kamu pasti bisa dong gitu ya. Orang tua juga yang enggak, pasti kamu bisa gitu ya. Itu kan encouragement itu kan naik ya gitu, dukungan naik gitu. Oh berarti saya bisa gitu. Tapi kalau misalnya, dan kita bisa tahu ya Indonesia kan luas ya, pendidikan dari semuanya juga kan sangat berbeda gitu ya. Gapnya tuh jauh dari orang tuanya segala macam jauh. Kalau orang tua yang edukasinya tinggi gitu ya, dokter gitu ya, mungkin akan bilang loh, kamu pasti bisa gitu, ambil tantangannya, semua itu pasti dong ya. Tapi kalau misalnya yang bawa di daerah menengah ke bawah, pasti di daerah kan itu terutama ya mempengaruhi kan gitu dari cara berpikir dan sebagainya gitu loh. Jadi pertama lingkungan dulu udah pasti akan nentuin ya. Kalau satu orang atau sekitar orang di sekitarnya semua bilang bahwa matematika susah, itu pasti udah kena ya. Belum lagi cara ngajarnya ya, cara ngajarnya itu menyenangkan atau enggak, mudah dipahami atau tidak gitu kan. Kalau enggak, tambah butek lah dia, terus semakin kayak terkonfirmasi bahwa betul ya kata ayah, kata mama, kata memang papa sulit memang gitu sulit gitu. Nah jadi itu udah dua faktor yang sangat menentukan ya, dari awal lingkungan, terus kedua cara penyampaian materinya gitu ya, itu pasti udah membuat mereka nutup ya. Kalau kita nggak suka kan Bu Mary, pasti kita udah nutup dulu ya, udah kasih benteng dulu udah ya. Nggak mau aja, udah itu secara psikis juga mungkin udah nolak ya jadinya ya untuk setiap pembelajarannya ya. Betul. Nah jadi ini juga penting untuk para pendampingnya gitu ya, orang yang memang ya sudah dewasa, jangan pas baru disodorin LKS gitu, ini mah susah. Nanti anak-anaknya juga emang susah berarti gitu ya. Betul. Nah jadi itu juga ternyata salah satu hal loh yang penting juga ya. Dan untuk Anda para orang tua yang memang udah penasaran, kalau misalnya memang pengen tanya-tanya lebih lengkap dari teman-teman Surala, nanti bisa, boleh ngobrol-ngobrol juga bersama dengan Ibu Yohan dan teman-teman yang lain. Tapi boleh janjian dulu kali ya, Anda bisa save dulu untuk nomornya. Kalau sekarang lagi berkendara juga nggak apa-apa, di save aja untuk nomornya. Nanti setelah ini, setelah perbincangan kita bisa tanya-tanya biar lebih santai di 0877 3777 4948. Ini adalah nomor yang bisa Anda hubungi untuk teman-teman Surala Math Station di 0877 3777 4948. Ini sejak hadir di Indonesia pasti sudah banyak juga sekolah-sekolah yang memang bekerja sama begitu ya, sudah menggunakan untuk sistem ninja-ninja ini gitu. Nah ini boleh diceritakan dong, sudah ada sekolah-sekolah apa saja sih yang memang bekerja sama dan memang saat ini masih menerapkan untuk belajar matematika dengan cara yang menyenangkan seperti ini? Kalau untuk di Bandung sendiri, karena kita mulainya di Bandung ya, jadi udah pasti yang pertama itu sekolah lab school ya, lab school UPI. Itu karena kita adalah sekolah pionir kita yang menerapkan Surala begitu ya. Lalu nah ini kita tidak terikat ya harus nasional kurikulum atau internasional kurikulum, karena kita bisa dipakai di mana aja gitu ya, karena kita juga ada pribadi school gitu ya. Lalu ada beberapa sekolah ya yang ada di Bandung ya, terus ada Islamic School gitu ya, terus untuk yang di rata-rata dari SD sudah? SD ya, udah pasti karena kita memang fokus di SD ya. Lalu untuk yang ada di Tangerang kita juga sudah mulai masuk ya. Sampai Tangerang. Lalu ada Harapan 1 ya, Cikal Harapan 1, lalu ada Sinar Cendekia, lalu sekarang juga ada Dharma Karya begitu ya. Untuk di Bandung juga ada Asvia, ada Asifa. Jadi memang sudah cukup luas yang menggunakan.